Dua rudal balistik Houthi meluncur ke Laut Merah pada 18 Januari malam waktu setempat. Disebutkan akibat dari serangan rudal itu bahwa tak ada kerusakan, namun menjadi pesan ancaman kepada Amerika Serikat. Dikutip dari Sky News pada 19 Januari, kabar itu dikatakan oleh seorang di militer Amerika, di mana Houthi Yaman meluncurkan dua rudal balistik anti kapal ke kapal tanker milik Amerika Serikat tadi malam. Rudal-rudal itu menghantam air dan tidak menyebabkan cedera atau kerusakan. Insiden terjadi pada 18 Januari sekira pukul 21 waktu Yaman dan 18 waktu Inggris. Itu disebut adalah serangan terbaru dari serangkaian serangan yang dilakukan oleh kelompok yang didukung Iran di sekitar Laut Merah dan telah mengganggu pengiriman global dan memicu kekhawatiran akan kemacetan pasokan. Kelompok Houthi mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap kapal Amerika yang menurut mereka mengakibatkan serangan langsung. Diketahui hal itu terjadi hanya beberapa jam setelah Joe Biden mengakui serangan Amerika Serikat terhadap sasaran Houthi di Yaman yang sejauh ini disebut gagal. Para analis menyebut bahwa strategi serangan Amerika Serikat ke Yaman hanya bisa melemahkan Houthi, bukannya menghancurkannya. Dikutip dari Al Arabiya pada 19 Januari, kabar itu dikatakan oleh Seth Jones dari Wadah Pemikir Pusat Studi Strategis dan Internasional. Menurutnya, serangan Amerika Serikat ke Yaman itu sebagai strategi berkelanjutan. Ia bahkan menyebut bahwa strategi itu tidak akan berhasil. Lantaran menurutnya, serangan terbatas terhadap sasaran Houthi tidak akan menghalangi serangan di sekitar Laut Merah. Itu disebutnya hanya bisa melemahkan militan Houthi, tetapi tidak berhasil mengalahkan mereka. Sehingga itu justru bisa meningkatkan resiko konflik berkepanjangan. Strategi yang merupakan perpaduan antara serangan militer terbatas dan sanksi itu tampaknya bertujuan untuk mencegah konflik Timur Tengah yang lebih luas. Bahkan ketika Washington berupaya untuk menghukum Houthi atas serangan mereka terhadap kapal-kapal di Laut Merah. Namun, masih belum jelas apakah upaya yang telah dilakukan akan mencapai tujuan utama Biden, yaitu menghentikan serangan militan. Sehingga para analis memperingatkan upaya jalan tengah itu justru dapat berarti berlanjutnya ketidakstabilan di sepanjang jalur pelayaran global dengan tanpa menghilangkan resiko konfrontasi militer regional yang lebih besar. Gas beracun IDF disebut salah sasaran oleh ibu dari satu sandera Israel yang ditawan Hamas di Gaza. Berawal ingin racuni Hamas, tapi gas beracun justru membunuh sandera Israel tersebut. Dikutip dari Tribun News pada 19 Januari, ibu tersebut adalah Maya. Ia adalah ibu dari Sersan Ron Sherman. Ia menuduh IDF meracuni putranya hingga tewas di dalam terowongan Jabalia lantaran IDF tidak bisa memastikan penyebab kematian sang putra. Militer Israel memberi pernyataan pada Rabu 17 Januari di mana pihaknya hanya bisa memberikan informasi lokasi jenazah dari Ron diambil. Perlu diketahui selain Ron Sherman 19 tahun, Kopral Nick Beizer 28 tahun dan Elia Toledano 19 tahun juga ditemukan di lokasi yang sama. Maya menerbitkan sebuah postingan pada 18 Januari di mana dia menuduh IDF secara keliru membunuh putranya. Lantaran di dekat tempat ditemukannya jenazah sang putra, IDF juga menyerang sebuah terowongan di mana Komandan Divisi Utama Gaza Ahmad Al-Gandor terbunuh. Ia menuduh bahwa penyebab kematian anaknya adalah pembunuhan berencana, pemboman dengan gas beracun. Amerika Serikat mengubah strategi dengan membalas serangan Houthi.
Kini Amerika Serikat tak hanya menghalau serangan Houthi, tapi Amerika Serikat mulai menyerang terlebih dahulu, bahkan sebelum rudal Houthi diluncurkan. Dikutip dari Tribun News pada 19 Januari, kabar itu menurut laporan insider pada 18 Januari kemarin. Tapi walaupun mulai Kamis 11 Januari situasi berubah, di mana Amerika Serikat mulai melancarkan serangan, namun disebut bahwa perubahan strategi itu tampaknya tidak menghalangi teror Houthi di Laut Merah. Sejak Amerika Serikat melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap Houthi secara langsung minggu lalu, pasukan Amerika Serikat kini rutin menargetkan rudal Houthi yang berada di darat secara langsung, bukannya menunggu kelompok militan untuk meluncurkannya. Sehingga pada Kamis 18 Januari, Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan pihaknya telah melakukan serangan terhadap 2 rudal anti kapal Houthi yang diterjunkan ke Laut Merah Selatan yang bersiap untuk diluncurkan. Pasukan Amerika Serikat mengidentifikasi rudal-rudal tersebut di wilayah Yaman yang dikuasai Houthi, serta menetapkan bahwa rudal tersebut merupakan ancaman terhadap kapal dagang dan kapal angkatan laut Amerika Serikat di wilayah tersebut. Syarat gencatan senjata permanen bisa saja terjadi, namun dengan 2 syarat. Antara lain, semua sandera bisa bebas tanpa syarat dan Hamas harus dibubarkan. Dikutip dari Tribun News pada 19 Januari, Parlemen Uni Eropa mengadopsi resolusi yang menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza, namun Hamas harus pergi dari Gaza alias bubar. Sebuah syarat yang dirasakan oleh banyak orang sebagai syarat yang tidak adil. Dikabarkan anggota Parlemen Eropa mengadopsi resolusi itu pada Kamis 18 Januari kemarin. Teks aslinya menggarisbawahi perlunya gencatan senjata permanen. Kesepakatan ini diadopsi setelah amandemen yang diajukan oleh anggota Parlemen Konservatif disahkan, menegaskan bahwa Hamas perlu dibubarkan agar gencatan senjata dapat terwujud dan menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat semua sandera yang tersisa. Resolusi tersebut bersifat tidak mengikat dan sangat simbolis. Diadopsi dengan 312 suara mendukung, 131 menentang dan 72 abstain. Ini adalah pertama kalinya parlemen menyerukan gencatan senjata setelah anggota parlemen pada bulan Oktober menyetujui seruan jeda kemanusiaan. Pasukan Israel memasang ratusan ranjau di satu universitas yang masih berdiri di jalur Gaza. Namun pada 17 Januari 2024, dikabarkan universitas itu meledak hingga membuat akademisi dan pengguna media sosial lainnya menyerukan boikot. Dikutip dari Tribun News pada 19 Januari melansir dari New Arab, menyatakan bahwa gedung itu sempat dijadikan pasukan Israel sebagai markas selama serangan darat. Rekaman yang dibagikan di media sosial menunjukkan detik-detik bangunan Universitas Al-Isra meledak dalam sekejap. Kemudian Universitas Bir Zayed di tepi barat yang diduduki juga mengunggah video detik-detik meledaknya Al-Isra dan mengutuk serangan brutal tersebut. Dikabarkan oleh Universitas Bir Zayed bahwa di dalam bangunan itu terdapat 3.000 artefak langka. Akademisi dan pengguna media sosial dari seluruh dunia kemudian menyerukan boikot akademis penuh terhadap Israel, serta menuduh Israel sengaja dan langsung menargetkan institusi pendidikan dan pusat kebudayaan Gaza. Mengutip timesnownews.com, setelah viralnya video itu, Amerika Serikat meminta klarifikasi dari Israel. Namun, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, tidak berkomentar banyak karena kurangnya informasi.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.